Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muslim, muslimah atau muslim yang cowok tetapi masih mengidolakan orang-orang kafir, artinya dia tidak mengingkari, dia tidak membenci kekufurannya, dia tidak mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka perbuat. Sedangkan kalau kita melihat kemungkaran kemudian kita hanya mampu mengingkari dalam hati saja, itu sudah dinyatakan selemah-lemah iman. Bagaimana kalau hatinya tidak mengingkari? Itu sudah seperti apa derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Kemungkaran itu ya bentuk kekufuran tadi, bentuk kefasikan dan bentuk kemaksiatan, itu kemungkaran semua. Maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya kalau punya kemampuan. Kalau tidak mampu, dengan lesan. Kalau tidak mampu dengan lesan, maka dengan hati, dengan cara mengingkari. Nah, dan yang dengan hati ini dinyatakan oleh Nabi selemah-lemah iman. Sekarang kita cek, kita di era sekarang ini, coba kita cek lagi apa yang kita tonton, apa yang kita sukai, apa yang kita dan anak-anak kita idolakan. Pakai jilbab, ya pakai jilbab juga ke masjid, tetapi mengidolakan artis-artis Korea yang notabene dia orang kafir dan perbuatan-perbuatannya tabarut dan seterusnya adalah perbuatan-perbuatan orang kekafiran. Nah, ini kan ambigu. Muslim, muslimah atau muslim yang cowok tetapi masih mengidolakan orang-orang kafir, artinya dia tidak mengingkari, dia tidak membenci kekufurannya, dia tidak mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka perbuat. Sedangkan kalau kita melihat kemungkaran kemudian kita hanya mampu mengingkari dalam hati saja, itu sudah dinyatakan selemah-lemah iman. Bagaimana kalau hatinya tidak mengingkari? Itu sudah seperti apa derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tempo hari ke Bali, Pak. Ke Bali, di Bali itu hampir setiap depan rumah itu ada sesajen. Dan itu bentuk kemusyrikan, bukan lagi kekafiran, kemusyrikan dari kacamata tauhid, akidah Islam. Nah, itu subhanallah, itu satu bentuk kemungkaran yang sangat besar itu. Lah, masa kalau menurut sarannya Rasulullah, man ra'a minkum munkaran, kalau kalian melihat satu kemungkaran, rubah dengan tangan. Ya, kita nggak bisa ngelarang karena kita nggak punya kuasa apa-apa terhadap masyarakat di Bali, terhadap masyarakat Hindu seperti itu. Kemudian kita juga nggak punya kemampuan untuk ngomong. Sebagai apa kita ngomong? Untuk mencegah kemusyrikan itu. Nah, itu ya rame-rame dibully orang nanti. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah mengingkari bahwa yang seperti itu adalah bentuk kemusyrikan dan hati saya tidak setuju. Apalagi menyukai, apalagi mengikuti, naudzubillah itu. Nah, tetapi kalau terus-menerus berinteraksi dengan yang demikian, maka lama-lama hati tidak akan mengingkari, Bu. Maka lama-lama hati akan menerima dalam tidak mengingkari, menganggap itu lumrah, wajar.
terjadi dalam bahasa sosialnya itu permisif, terjadi sudah menjadi kenormalan. Jadi kenormalan. Maka yang terbaik adalah apabila kita ingin benar-benar steril, relatif steril atau relatif bersih dari ketiga hal yang dibenci oleh Allah ini, ya kita tidak berdekat-dekat gitu. Kita membenci kekufuran, tetapi kita mengidolakan orang-orang kafir. Ini kan lucu sekali. Kita membenci kemusyrikan, tetapi kita menenggelamkan diri di dalam lingkungan masyarakat orang-orang musyrik misalkan. Wah, ini satu bentuk ketiadaan upaya supaya hati kita bisa mengingkari begitu. Dulu waktu masih zaman primitif, Pak, zaman mungkin zaman 30-40, kalau pemuda-pemudi pacaran itu konon saya dengar ceritanya, itu kalau ngapel itu jauh-jauhan, cuman lewat gitu, sedang lihat orangnya sudah seneng gitu. Kadang ya nggak berani. Tapi semakin kesini semakin kendel. Nah itu bentuk apa? Permisif, bentuk kewajaran. Bentuk kewajaran yang terjadi dari waktu ke waktu, yang dulu tabu, sekarang tidak tabu. Karena apa? Karena tidak dihindari. Yang dulu itu merupakan bentuk dosa atau terasa sebagai bentuk pelanggaran kemaksiatan, tapi karena biasa akhirnya menjadi wajar. Hati menjadi tidak mengingkari. Maka benar hadis yang terdahulu, hadis yang ke-63, dulu di zaman kami, para sahabat di zaman Nabi, apa-apa yang kalian lakukan hari ini itu merasa tidak sebagai satu dosa, merasa sebagai sesuatu yang sepele seperti rambut yang ringan saja. Padahal ketika dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami dulu itu merupakan satu bentuk dosa yang sangat membinasakan. Kalau sekarang kita mampu menjaga sholat kita harus lebih menyiapkan generasi kita nanti, anak cucu kita, karena tantangan di masa yang akan datang tidak sepadan atau tidak sama dengan tantangan kita waktu masih sekarang ini gitu. Jadi kita tidak bisa mendidik anak kita seperti kita dulu mendapat pendidikan dari orang tua kita. Anak kita harus kita ekstra didik, karena zaman yang akan datang akan jauh lebih dahsyat, penyesatannya, akan lebih dahsyat daya rusaknya. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat, Bapak sekalian. Kita selamat, tidak hanya kita tetapi anak keturunan kita. Maka kita mengarahkan anak kita dalam pendidikan. Jangan hanya seperti kita waktu dididik oleh orang tua kita. Kalau orang tua kita mungkin merasa cukup hanya sekolah umum dan sore ngaji madrasah, mungkin cukup seperti itu. Tetapi anak-anak kita tidak cukup, karena tantangan ke depan akan jauh lebih dahsyat. Maka harus kita berupaya lebih dari yang dilakukan oleh orang tua kita dalam rangka menyiapkan anak keturunan kita. Nah, ini hadis singkat. Monggo kalau ada sesuatu yang mau ditanya-tanyakan. Tempo hari ada yang tanya Bu Gatot nggih, tentang hutang piutang. Ini menyimpang dari sini, tetapi kita bisa ambil satu benang merah bahwasanya hutang itu apabila dibawa mati itu akan mengakibatkan musibah yang besar. Sedangkan kematian seorang mujahid, seorang yang jihad fisabilillah, seorang yang mati syahid, itu kematian yang sangat mulia. Bahkan dia masuk surga tidak dihisab. Orang yang mati syahid, ya, orang yang dijamin masuk surga, itu pun masih terhalang masuk surga kalau hutangnya di dunia belum diselesaikan. Apalagi orang yang bukan syuhada, orang yang kematiannya bukan mati syahid. Ini tambah lagi, Bapak sekalian. Maka kita harus berhati-hati dengan dosa membawa hutang. Dosa yang mati membawa hutang itu kita harus berhati-hati. Bu Gatot tanya kemarin, Ustadz, kalau saya meminjami uang orang, anggaplah saya ditembungi atau orang minta hutang ke saya 1 juta, tapi saya sudah tahu orang ini sering pinjam ke orang-orang dan sering juga tidak dikembalikan, maka saya hanya pinjami 250 dengan niat hati saya, kalaupun tidak dikembalikan ya wis ben gitu, tapi akhirnya dikembalikan. Nah, ini
Bagaimana Ustaz? Nah, saya bagaimana ini bagaimana apanya atau bukan? Bagaimana apanya? Mungkin waktu meminjam itu tanpa ada niat minjami, ngasih. Tetapi waktu minjemi itu kan akadnya kan tetap minjemi tuh Bu, ya toh? Tetap minjemi. Ya sudah, akadnya minjemi ya minjemi gitu. Tetapi bukan toh dia di saat yang sama nyiapkan hati, kalaupun nanti tidak dikembalikan ya wis gak masalah. Sehingga kalau dia mengembalikan hutangnya ya diterima saja karena itu masih akad hutang piutang gitu. Kecuali kalau sudah diterima terus kemudian dikasihkan lagi, ya sudah itu niatku mulai awal sampai tak kasih sedekah misalkan seperti itu ya Bapak sekalian. Jadi kembali dalam muamalah itu terikat oleh akad apa maksudnya, oleh kesepakatan lesan. Adapun hati itu sudah di luar rukun bermuamalah. Kalau memang akadnya dihutangi ya dihutangi meskipun niat hatinya ngasih sedekah itu. Bisa jadi seperti itu Bu. Ngoten nggih Bu kadang nggih. Itu nggih. Yang tidak anu apa tadi sama dengan ada acara. Oh gitu nggih. Jadi seperti itu Bu. Jadi kalau memang harusnya seperti itu. Memang harusnya memberi hutang orang itu sudah diniatkan saja sedekah sudah. Artinya kalaupun nggak balik itu ya sudah gitu loh. Karena kita memang meniatkan meminjamkan uang itu adalah lillah, dalam rangka ta'awun, menolong gitu, menolong. Tapi bahwa akad kita meminjami itu jadi kewajiban dia untuk bagaimanapun apapun yang terjadi harus dikembalikan gitu loh. Maka ketika kita meminjamkan uang itu, meminjami uang orang itu niatnya harus benar-benar memang menolong, memang niatnya berbuat baik, dan itulah sedekah namanya. Maka setiap hari uang yang dipinjam orang itu selama masih dalam pinjaman itu bernilai sedekah kita sepenuh itu. Kita pinjami 1 juta, dia semuanya 5 hari, ya sudah setiap hari itu Allah mencatat kita bersedekah 1 juta. Nah tapi kalau nanti sampai 5 hari dikembalikan ya sudah berarti kita sedekah 5 juta plus sedekah meminjami uang orang, menolong orang. Tetapi kalau 5 hari kelima itu dia tidak mengembalikan, molor 1 hari. Nah molornya itu tiap 1 hari oleh Allah dihitung 2 kali lipat sedekahnya, sedekah kita itu. Kita ngutangi 1 juta, karena molor sehari Allah mencatat kita bersedekah di hari pertama molor itu 2 juta Bu. Nanti kalau hari kedua molornya 2 juta lagi kita dicatat oleh Allah bersedekah. Luar biasa itu Bu. Ini luar biasa. Jadi tentang hutang piutang seperti itu Bapak sekalian. Baik, ada pertanyaan adik-adik? Oh nggih, Pak Yan, monggo. Nah ini kejadian yang barusan ini Nggih. tentang kalau di luar muslim namanya kafir. Kafir, nggih. Jadi yang barusan itu terjadi seperti Paus Fransiskus yang meninggal. Nggih. Itu banyak orang muslim yang memujinya. Memujinya. Jadi sikap seperti itu apakah terpuji Ustaz? Ya, memuji dalam arti hubungan kemanusiaan boleh Pak. Boleh ya. Bahkan mendoakan kebaikan bagi keluarganya, bagi ini boleh. Yang tidak boleh ada memintakan ampunan atas kekafirannya, atas dosa-dosa dia, itu tidak boleh, terlarang. Kalau sekedar memuji, ya memuji itu untuk hubungan kemaslahatan kemanusiaan tidak masalah. Tetapi tidak mengakui atau tidak mentolerir kekafiran dia itu. Jadi nggak apa-apa meskipun kesana mendoakan begitu, tetapi tidak ikut ritual sembayangannya, mendoakan mudah-mudahan yang ditinggal ini apa bersabar, kemudian dan seterusnya boleh. Yang tidak boleh adalah mendoakan orang kafir itu mendoakan keselamatan akhirat, karena orang kafir sudah dinas, sudah pasti tidak selamat di akhirat dan tidak bisa dimintakan ampun ketika dia sudah meninggal. Yang boleh adalah ketika masih hidup didoakan mudah-mudahan mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah dari Allah sehingga nanti bisa mati dalam keadaan sudah muslim. Itu boleh, itu Pak, boleh. Tapi kalau sudah mati sama sekali tidak boleh didoakan agar Allah maghfir lahu, tidak boleh, itu haram, itu nggak boleh. Gitu Pak Yan nggih. Nah, nggih itu Fransiskus apa? Paus dalam konteks kita membicarakan non muslim atau orang kafir. Ini pertanyaan dari siapa Bu? Bu Sinten? Dari Bu Haji. Bu Bajir ini nggih. Bagaimana jika pohon mangga boleh? Pohon mangga saya separuh di halaman saya dan separuhnya ke kuburan ya Bu.
Ke kuburan nggih. 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 Kuburan. Buahnya di apa, Bu? Boleh diambil dapat tidak? Oh, buahnya boleh diambil yang di kuburan. Iya. Oh iya, Bu, begini. Jadi tanaman kita yang menjulur ke luar itu menjadi milik bersama. Jadi tidak, maaf saya ralat mungkin pertemuan yang lalu atau saya di tempat lain menyatakan itu bukan hak yang punya pohon, tapi hak yang punya pekarangan. Itu salah. Maaf saya ralat. Allah alam. Yang betul adalah itu hak bersama. Yang punya pohon masih punya hak, yang terjulur tadi juga punya hak gitu. Jadi yang punya pohon ini kalau orang yang pekarangannya kena ranting kena buah yang kita ambil, mereka ambil tanpa izin kita pun juga dia berhak, kita pun berhak gitu. Nah, di kuburan, kalau kuburan ini kan milik umat, milik umum. Jadi jenengan masih berhak boleh ngambil, orang umum siapa saja yang warga di situ yang memanfaatkan, yang terkena manfaat dari pekuburan itu, warga situ ya juga berhak. Nggih, mangga nggih Bu nggih. Kan sini situ Bondo memang penghasil mangga. Sebatas Yang keluar. artinya yang sebatas yang punya kuburan artinya. Oh tidak, lahan kuburan itu kan lahan umum. Jadi misalkan warga RT 2, jadi satu RT itu berhak atas mangga yang ke lahan kuburan. Benih cuma perak kuburan yang ada di atasnya, di bawahnya itu benih. Karena kuburan ini masih bisa dihitung. Iya, tapi kalau itu sudah tanah diwakafkan untuk warga, ya sudah, warga yang masih hidup pun, yang belum ada yang mati pun berhak, nggih Bu. Karena itu memang sudah diikrar wakaf untuk warga. Seperti jalan umum. Kalau jalan umum ini malah tidak hanya RT itu Bu. Ya orang Indonesia siapapun, sudah orang luar negeri pun kalau ke sini ada mangga di jalan boleh itu. Nggih boleh itu. Ah, nomor 2 pertanyaannya, ini clear ya Bu, mangga nggih Bu. Boleh diambil, yang punya pohon boleh, yang punya hak warga, tapi wakafnya untuk warga situ. Kalau untuk warga, wakafnya untuk warga RT 1, warga RT 2 enggak boleh ini. Enggak boleh. Kalau wakafnya untuk warga RT 1, kuburan itu, warga RT 2 enggak boleh. Ya, sama dengan kalau mangga saya masuk ke rumahnya Bu Haji, terus tetangganya Bu Haji yang tidak ada mangga saya itu nggak boleh, nggak boleh. Yang boleh hanya yang kena mangga itu. Baik, yang kedua, bolehkah orang buang sampah tiap hari di kuburan? Lah memang apa kuburan itu tempat buang sampah? Nggih, pertanyaannya itu ya. Sekarang sama dengan jalan umum. Apakah jalan umum itu boleh dibuangin sampah? Padahal justru aturannya yang menghilangkan reridu atau duri atau apapun yang mengganggu di jalan itu dia bersedekah. Berarti kalau dia buang sampah ke yang bukan tempatnya, ya dia berarti melanggar beberapa kaidah. Misalkan at-tuhuru satrul iman, kebersihan atau kesucian itu bagian dari iman, dan dia juga melanggar ketentuan-ketentuan syariat yang lain. Dia tidak boleh itu, tidak boleh. Itu namanya mendolimi orang se-RT, mendolimi orang yang punya hak kuburan itu. Misalkan RT 1, ya berarti dia membuang di situ sama dengan mendolimi orang satu RT itu, malah dosanya lebih besar ketimbang kita membuang sampah di pekarangan tetangga kita yang didolimi cuma satu orang, tapi di tempat umum yang didolimi justru orang sekampung. Ini insya Allah seperti itu, Allah alam bisawab. Jadi nggak boleh ya Bu, kecuali kalau memang dibolehkan buang sampah di situ, lain lagi. Pojokan kuburan, karena kuburannya masih sedikit yang makamnya, di sini boleh ditemukan, nanti dibakar. Kalau ada kesepakatan seperti itu boleh. Begitu ya Bu. Jadi milik umum ini berarti kalau kita nyalah, sebaliknya kalau kita sedekah di milik umum itu, ya sedekahnya untuk orang satu RT itu pahalanya lebih besar. Artinya kalau kita menahan diri untuk tidak membuang sampah di kuburan, berarti kita berbuat baik kepada orang satu RT, pahalanya lebih besar. Gampil gitu ya cara mikirnya ya. Kalau kita nyalah ke orang satu RT, ya dosanya kepada orang satu RT dengan membuang sampah di tanah wakaf orang RT tadi. Tapi kalau kita menahan diri untuk tidak nyalah di kuburan itu, berarti kita berbuat baik orang satu RT. Ngerti ya Bu ya?
ya syukur-syukurlah kalau di kuburan itu terus ditanami apa yang memang niat siapapun yang bisa itu jadi sedekah juga itu. Tapi ya di kuburan tanami telo, Pak. Nah, ini pupuknya kan manusia. Punya daging. Punya daging itu. Gila ya, Pak ya. Iya. Ya, gila. Kecuali terus kalau dijual nggak tahu di pasar, nanti uangnya masuk kas, nah, kecuali seperti itu. Demikian ya Bu, nah, ini asik sedikit materinya dan insya Allah lah bisa memberikan manfaat untuk tambahan-tambahan pengetahuan. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.